warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Bersama saya Salsabila Ramadona dan rekan saya Silvi Listia Maramis. Inilah virtual show pengembangan produk mahasiswa S1 Gizi 2018 kelas A Universitas Negeri Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Ketua Program Studi S1 Gizi, para dosen, serta para mahasiswa program studi S1 Gizi Angkatan 2018 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu walaupun secara virtual dalam rangka penyelenggaraan gelar karya cipta pengembangan produk gizi. Gelar ini merupakan salah satu tugas dalam mata kuliah pengembangan produk mahasiswa S1 Gizi Angkatan 2018 yang dibimbing oleh Ibu Dr. Rita Ismawati SPD MKes. Di masa pandemi seperti ini, kita dihadapkan suatu persoalan yang terkait dengan pembelajaran, baik itu teori maupun praktek, karena kita belum bisa menyelenggarakan pembelajaran secara offline. Namun, hal tersebut bukan merupakan halangan bagi para mahasiswa untuk mewujudkan karya-karyanya. Pada kesempatan ini, mahasiswa program studi S1 Gizi Angkatan 2018 akan menampilkan karya-karyanya secara virtual. Tentu saja karya tersebut sudah melalui proses bimbingan baik pada saat uji coba maupun produksi. Gelar ini diikuti oleh 73 orang mahasiswa dari kelas A maupun kelas B yang mengangkat tema. Kelas A mengangkat tema Nusantara dan kelas B mengangkat tema street food. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi para mahasiswa, adik-adik kelasnya, maupun bagi kita semua. Akhirnya saya sampaikan selamat dan sukses untuk mahasiswa S1 Gizi 2018. Dan terima kasih atas perhatian para audiens yang mengikuti kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Selamat dan sukses untuk mahasiswa Gizi 2018 kelas A yang telah menghasilkan berbagai produk inovatif dalam mata kuliah pengembangan produk yang terdiri dari appetizer, entry, main course, dan dessert dengan tema pemanfaatan bahan lokal Nusantara untuk mengatasi berbagai masalah gizi yang diikuti sebanyak 37 mahasiswa. Semua proses dilakukan secara daring, mulai dari pemilihan tema, penentuan berbagai masalah gizi, pembuatan produk, pengemasan, pelabelan, dan penulisan artikel yang semuanya akan disajikan pada virtual show kali ini. Semoga karya ini akan meningkatkan kompetensi dan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja. Tetap semangat dengan karya yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan selalu berperan aktif
dalam membantu mengatasi berbagai masalah gizi di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negara tercinta. Berbagai masalah kesehatan masih terjadi hingga sekarang. Melihat peningkatan angka kejadian masalah gizi yang terjadi di Indonesia, seperti angka kejadian anemia yang masih cukup tinggi, khususnya pada remaja. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%. Artinya, 3-4 dari 10 remaja mengalami anemia. Hal tersebut sejalan dengan masalah gangguan akibat kekurangan yodium atau biasa disebut dengan GAGI yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Indonesia juga masih mengalami hipertensi yang cukup tinggi. Sebesar 31,6%, prevalensi hipertensi terjadi pada kelompok umur 31 sampai 44 tahun. Lalu sebesar 45,3% terjadi pada kelompok umur 45 sampai 54 tahun. Dan sebesar 55,2% terjadi pada kelompok umur 55 sampai 64 tahun. Selanjutnya, masalah diabetes mellitus juga mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi menurut data Riskesdas 2013 yaitu sebesar 6,9%. Kita beralih ke tingkat prevalensi kejadian kekurangan energi protein atau KEP. Seperti yang telah kita ketahui bahwa berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 menyatakan Indonesia mencapai angka 17,7%. Selanjutnya kita ketahui sebanyak 27,6%, di mana 6,3 juta dari 23 juta populasi balita di Indonesia mengalami masalah stunting. Padahal batas maksimal dari WHO berkisar 20% atau 1/5 dari jumlah total balita dalam suatu negara. Berikutnya, data kasus obesitas terus mengalami peningkatan. Dilansir dari data Media Indonesia, data Riskesdas menunjukkan prevalensi obesitas di Indonesia dari 10,5% pada tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak 21,8% pada tahun 2018. Untuk yang menjadi masalah Indonesia saat ini, yaitu terdapat tingkat prevalensi COVID-19, yaitu meningkat secara cepat di Indonesia, di mana update jumlah kasus yang terinfeksi positif akibat COVID-19 yaitu berkisar yang diupdate pada 16 April 2021 mencapai 1.594.722 jiwa dan jumlah kematian mencapai 43.196 jiwa. Oleh karena itu, berdasarkan peningkatan masalah-masalah gizi tersebut, tentunya tidak akan lepas dari pentingnya pemenuhan zat gizi untuk mendukung penyembuhan. Anemia adalah keadaan tubuh ketika kadar hemoglobin darah di bawah normal. Faktor penyebab anemia dapat dikelompokkan menjadi penyebab langsung, seperti tidak terpenuhinya konsumsi makanan sumber zat besi dan adanya penyakit infeksi yang mempengaruhi. Serta penyebab tidak langsung yaitu kurangnya kepedulian terhadap pemenuhan zat besi pada wanita. Kondisi anemia dapat menyebabkan kelelahan, penurunan fungsi organ seperti jantung dan paru-paru, serta menyebabkan komplikasi kehamilan seperti bayi lahir prematur. Intervensi anemia dapat dilakukan melalui pendidikan gizi, memberikan tablet tambah darah secara rutin, dan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dengan kandungan zat besi yang tinggi. Maka dari itu, kelompok anemia yang beranggotakan Hilda Kristia Margareta, Amelia Putri Aditya, M. Duta Pradana, dan Karisma Gita Susiawan membuat berbagai inovasi makanan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko penyakit anemia. Produk yang pertama adalah appetizer yang dibuat oleh Hilda, beet salad. Hidangan ini adalah hidangan pembuka yang dibuat dari kentang, wortel, daging, dan buah beet.
Kandungan zat besi yang terdapat pada buah bit dapat menjaga tekanan darah sehingga produk ini cocok untuk dikonsumsi oleh penderita anemia. Selanjutnya adalah main course yang dibuat oleh Duta, yaitu teriyaki meatball. Produk ini adalah makanan utama yang dibuat dari daging sapi. Pada daging sapi terdapat protein dan zat besi yang mengandung omega 3 dan vitamin B kompleks yang dapat melonggarkan peredaran darah, sehingga makanan ini sangat cocok untuk penderita anemia. Produk yang selanjutnya yaitu dessert yang dibuat oleh Amelia, Kale Sponge Cake Coconut Cream. Produk ini adalah produk substitusi daun singkong, yang mana daun singkong sendiri memiliki kandungan Fe yang tinggi, sehingga sangat baik untuk penderita anemia. Dan sebagai toppingnya diberi krim dari santan kelapa dan buah yang memiliki kandungan vitamin C. Produk yang selanjutnya yaitu dessert yang dibuat oleh Karisma Gita, Boring Boba Moringa. Produk ini adalah minuman kekinian yang terbuat dari sari kedelai dicampur dengan susu dan diberi topping boba yang terbuat dari Moringa oleifera atau daun kelor. Kandungan zat besi tinggi pada daun kelor, susu, dan kedelai menjadi alternatif untuk mengatasi kondisi anemia. Gaki merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental akibat kekurangan yodium. Gaki terjadi karena tubuh mengalami kekurangan asupan makanan sumber yodium secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama. Dampak apabila tubuh kekurangan yodium adalah bayi lahir cacat, gundukan dengan berbagai komplikasi, gangguan fungsi mental, pertumbuhan terhambat, dan penurunan produktivitas. Konsumsi makanan tinggi yodium merupakan cara untuk mengurangi resiko terjadinya gaki. Dari informasi tersebut, kelompok gaki yang beranggotakan Nisa Nurjanah, Hafiza Zulfa Amala, Dia Prastanti, dan Septian Rahma Aryani membuat berbagai modifikasi makanan yang bertujuan untuk mengurangi resiko penyakit gaki. Produk yang pertama adalah appetizer yang dibuat oleh Dia, Baked Shrimp Cups. Produk ini merupakan siomay panggang yang menggunakan udang sebagai bahan utamanya. Udang sendiri memiliki kandungan yodium yang tinggi sehingga sangat baik dikonsumsi oleh penderita gaki. Produk yang selanjutnya adalah main course yang dibuat oleh Nisa, Burger Tuna. Produk ini menggunakan bahan ikan tuna, tepung terigu, tepung tapioka, putih telur, dan tepung roti. Disajikan dengan roti burger, selada, tomat, mayo, dan mentimun. Kandungan yodium dalam ikan tuna diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yodium tubuh dan dapat mencegah terjadinya gaki. Produk yang selanjutnya adalah dessert yang dibuat oleh Septian, Seaweed Pudding. Puding ini dibuat dengan campuran rumput laut di dalamnya. Rumput laut mengandung beragam nutrisi, yaitu salah satunya yodium. Yodium dalam rumput laut memiliki jumlah yang cukup tinggi sehingga cocok dikonsumsi oleh penderita gaki. Produk yang selanjutnya adalah dessert yang dibuat oleh Hafiza, Straple Ice. Straple Ice adalah minuman yang dibuat dengan bahan utama rumput laut dan buah strawberry, nanas, kelapa sebagai pelengkap. Kandungan yodium pada bahan tersebut dapat meningkatkan fungsi tiroid sehingga minuman ini bagus untuk penderita gaki. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih sama dengan 90 mmHg.
Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, dan gangguan saraf. Pada hipertensi, ada faktor resiko yang tidak dapat diubah seperti umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Serta faktor resiko yang dapat diubah seperti kebiasaan merokok, kurang makan buah dan sayur, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih, kurang aktivitas fisik, dan stres. Penderita hipertensi dianjurkan untuk makan buah dan sayur 5 porsi per hari karena mengandung cukup kalium yang dapat menurunkan tekanan darah. Sehingga untuk mengurangi resiko penyakit tersebut, kelompok hipertensi yang terdiri dari Risma Ripvandianasari, Danti Latifah Samsiana, Amaini Matuzaro, dan Nastiti Fikri Berliani membuat berbagai inovasi makanan. Yang pertama adalah appetizer yang dibuat oleh Danti, Soup Dumpling. Produk ini merupakan inovasi makanan berbahan dasar daging ayam giling yang dimasukkan ke dalam kulit pangsit, kemudian dilengkapi dengan sayuran yang kaya akan serat dan dapat membantu melancarkan aliran darah, serta mengurangi tekanan darah bagi penderita hipertensi. Produk yang selanjutnya adalah main course yang dibuat oleh Risma, Sate Lilit. Sate lilit merupakan produk yang terbuat dari ikan bandeng dengan kandungan tinggi omega 3 sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya hipertensi. Dilengkapi dengan sayur urap, sambal matah, serta nasi merah. Produk yang selanjutnya adalah dessert yang dibuat oleh Nastiti, yaitu Lemon Top Pudding. Puding ini merupakan dessert untuk penderita penyakit hipertensi, namun tetap ada pembatasan takaran gula. Bahan dasarnya adalah tomat dan pisang Ambon. Kandungan kalium yang tinggi dari pisang, tomat, dan perasan lemon dapat membantu penurunan tekanan darah bagi penderita penyakit hipertensi. Produk selanjutnya adalah dessert yang dibuat oleh Amai, ABC Smoothies. Smoothies ini terbuat dari buah apel, beet, dan wortel yang mengandung tinggi kalium dan antioksidan yang dapat membantu menurunkan risiko hipertensi, serta ditambahkan dengan yogurt plain dan sedikit air lemon untuk menambah cita rasa yang segar. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah dan insulin yang rendah. Penderita diabetes mellitus dapat mengalami berbagai komplikasi, diantaranya yaitu timbul penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal kronis. Penyebab terjadinya diabetes mellitus adalah adanya gangguan pada proses metabolisme yang menyebabkan ketidakmampuan tubuh dalam mengubah glukosa menjadi energi, serta dipengaruhi oleh gaya hidup yang salah. Penderita diabetes mellitus dianjurkan untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat kompleks, buah-buahan, sayuran, dan makanan rendah lemak. Maka dari itu, kelompok diabetes mellitus yang beranggotakan Karisma Amalia Firdaningrum, Fitria Hidayanti, Aisyah Indrawati, Zafira Istighfarania, dan Talita Sada Natanila membuat berbagai inovasi makanan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko penyakit diabetes mellitus. Produk yang pertama adalah appetizer yang dibuat oleh Fitria, yaitu sasalung. Produk ini merupakan olahan daging sapi dengan potongan wortel, jamur kuping, dan daun kelor yang dibungkus sawi putih. Terdapat saus dari tomat, cabai merah, cabai rawit, dan perasan lemon. Daun kelor mengandung antioksidan dan selenium yang membantu menurunkan kadar glukosa darah. Selanjutnya adalah main course yang dibuat oleh Talita, yaitu stik tempe jamur. Produk ini merupakan olahan makanan yang memadukan tempe dan jamur tiram menggunakan tepung mokaf. Kandungan zat besi pada tempe dan beta-glukan pada jamur mampu mengatur dan menyerap kadar kolesterol pada aliran darah, sehingga produk ini cocok dikonsumsi penderita diabetes. Kemudian ada dessert yang dibuat oleh Charisma, yaitu silky pudding soya with flat dragon fruit.
Produk ini merupakan dessert dengan bahan utama susu kedelai. Kandungan senyawa isoflavon dan serat pangan pada kedelai dipercaya dapat memperbaiki resistensi insulin dan menjaga kestabilan gula darah. Produk ini sangat cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes. Selanjutnya ada dessert yang dibuat oleh Zafirah, yaitu soya muffin. Produk ini merupakan produk yang berbahan dasar tepung kedelai yang dapat membantu memperbaiki resistensi insulin dan menjaga kestabilan kadar gula darah. Kemudian dicampur kacang mede dan bahan lainnya dengan indeks glikemik rendah yang cocok untuk penderita diabetes. Selanjutnya ada dessert yang dibuat oleh Aisyah, yaitu Fluffy Creamy. Produk ini merupakan minuman berbahan dasar teh bunga telang yang dicampur dengan fiber cream dan kayu manis yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar gula darah, sehingga produk ini sangat cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes. KEP atau kekurangan energi protein adalah keadaan kurang gizi seseorang karena rendahnya konsumsi energi dan protein atau adanya penyakit sehingga asupan tidak memenuhi AKG. Faktor penyebab KEP diantaranya yaitu sosial ekonomi yang rendah, sulitnya akses makanan sehat, kurangnya pengetahuan orang tua terkait gizi, dan adanya kepercayaan yang salah terhadap makanan. KEP dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan, juga kualitas hidup yang buruk pada anak. KEP dapat diberikan intervensi melalui pemberian diet dengan kalori dan protein tinggi, vitamin dan mineral berkualitas, dan pengetahuan keluarga tentang gizi. Dari informasi tersebut, kelompok KEP yang beranggotakan Rolita Amalia Hapsidiani, Silvi Listia Maramis, Nur Fitriana, Yuyun Nurova, dan Salsabila Romadona membuat berbagai modifikasi makanan yang bertujuan untuk mengurangi resiko penyakit KEP. Produk yang pertama adalah appetizer yang dibuat oleh Yuyun, sup krim moringa. Sup ini adalah makanan pembuka yang berbahan dasar daun kelor. Kandungan protein tinggi pada daun kelor mampu mengatasi masalah gizi sehingga produk ini sangat baik untuk dikonsumsi oleh penderita KEP pada anak. Yang selanjutnya adalah menu entree yang dibuat oleh Rolita, yaitu Mocha Rainbow Dim Sum. Produk ini merupakan produk yang memanfaatkan bahan pangan lokal dari tepung mokaf, ikan lele, dan daun kelor yang kaya akan energi, protein, dan zat besi untuk mengatasi masalah gizi KEP pada anak dengan tampilan produk yang menarik dan inovatif. Kemudian yang selanjutnya adalah main course yang dibuat oleh Nur Fitriana, yaitu sate fantasi. Sate ini dibuat dari berbagai macam frozen food, yaitu tofu, crab, telur puyuh, kentang, dan juga wortel sebagai sayurannya. Telur puyuh mengandung protein yang tinggi dan kentang sebagai sumber karbohidrat, sehingga cocok untuk anak-anak yang menderita KEP. Produk yang selanjutnya adalah dessert yang dibuat oleh Salsabila, Moringa Olivera Taiyaki. Moringa Olivera Taiyaki ini adalah dessert dengan modifikasi bahan menggunakan daun kelor. Produk ini hadir dengan kandungan tinggi sumber energi dan protein, ditujukan untuk anak-anak sebagai sasaran utama kelompok tertinggi penderita KEP. Dengan produk yang berbentuk ikan, harapannya produk ini dapat menarik minat anak-anak untuk mengonsumsinya. Produk yang selanjutnya adalah dessert yang dibuat oleh Silvi, yaitu Dakusha Dalgona Kurma Shake. Dakusha adalah beverage yang dibuat dari kurma sebagai sumber kalori dan susu UHT sebagai sumber protein dengan topping dalgona. Kandungan karbohidrat pada kurma menjadi sumber energi bagi tubuh, sehingga minuman ini cocok dikonsumsi bagi penderita KEP pada anak maupun remaja.
Stunting adalah keadaan kekurangan gizi kronis yang mengganggu proses pertumbuhan sehingga kondisi tubuh terlihat pendek. Faktor penyebab stunting diantaranya yaitu asupan gizi yang kurang, adanya infeksi, ketahanan pangan buruk, pola asuh orang tua yang salah, pelayanan kesehatan tidak memadai, dan lingkungan yang buruk. Dampak jangka pendek dari stunting ini adalah terganggunya perkembangan otak, terhambatnya pertumbuhan fisik dan kecerdasan, serta gangguan metabolisme pada anak. Penanganan stunting dapat dilakukan melalui perbaikan gizi masyarakat dengan memberikan protein tinggi, zinc, zat besi, fosfor, kalsium yang berperan penting untuk pertumbuhan, meningkatkan cakupan ASI eksklusif, menurunkan prevalensi wasting, anemia, dan BBLR. Stunting dapat dicegah dengan cara memenuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, dan empasi sehat dengan gizi makro dan mikro. Selalu memantau tumbuh kembang anak, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan, seperti memperbaiki sanitasi cuci tangan dengan sabun. Sehingga, untuk mengurangi resiko penyakit tersebut, Takia Firdausi Alia, Vivi Ade Rifani, Hayati Soliha, Lila Rizky Fauzia, Faurinisa Mareta, membuat berbagai inovasi makanan. Produk yang pertama merupakan appetizer yang dibuat oleh Hayati, yaitu wonton cups damlur wortel. Produk ini merupakan salah satu appetizer dengan isian daging ayam, telur, daun kelor, dan wortel. Kandungan protein hewani yang terdapat pada daging ayam dan telur serta vitamin A pada wortel dan daun kelor berperan dalam pertumbuhan pada anak. Kemudian ada main course yang dibuat oleh Vivi, yaitu Milkfish and Moringa Healthy Meal Box. Produk ini merupakan makanan sehat yang terdiri dari nasi, bola-bola ikan bandeng kelor, telur gulung, dan sayuran. Produk ini mengandung protein tinggi, zat besi, dan zinc yang baik untuk pertumbuhan, sehingga cocok diberikan kepada anak stunting. Kemudian ada dessert yang dibuat oleh Faurinisa, yaitu SMNCT atau Cereal Milk Nuts Choco Truffle. Merupakan truffle coklat dengan isian susu sereal dan ditaburi kacang yang kaya akan lemak baik dan protein. Kandungan lengkap protein hewani dan nabati, serta rasa yang manis sangat cocok untuk mengatasi stunting pada anak. Selanjutnya ada dessert yang dibuat oleh Takia, yaitu Mung Bean and Fruits Cake in Jar. Produk ini merupakan produk yang disubstitusi dengan tepung kacang hijau, ditambahkan pisang, strawberry, dan keju sebagai topping. Kaya akan zat gizi mikro seperti zinc, zat besi, fosfor, dan vitamin C yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk anak stunting. Kemudian ada dessert yang dibuat oleh Lila, yaitu Moringa Soy Milk. Produk ini merupakan minuman yang terbuat dari kedelai dan daun kelor. Kedelai dan daun kelor merupakan bahan pangan yang memiliki kandungan protein nabati tinggi dan mengandung komponen penting yang berguna untuk kesehatan, serta memiliki peran penting untuk pertumbuhan. Obesitas adalah keadaan penumpukan lemak berlebihan pada tubuh yang berisiko terhadap kesehatan. Obesitas dapat berdampak buruk bagi tubuh kita, seperti timbulnya penyakit hipertensi, DM tipe 2, PJK, stroke, asam urat, varises, dan lainnya. Faktor penyebab obesitas dapat berasal dari genetik atau keturunan, pola makan yang buruk, aktivitas yang kurang, konsumsi obat-obatan, dan kondisi hormon tubuh seseorang. Intervensi yang diberikan untuk penderita obesitas adalah dengan cara menerapkan pola makan gizi seimbang, meningkatkan konsumsi serat, serta membatasi konsumsi makanan manis dan berlemak. Maka dari itu, kelompok obesitas yang beranggotakan Galuh Impala Bidari, Rizky Abidah Ramdlania, Syarah Hayyin, Koirin Saida Afia, dan Risa Nadila membuat berbagai inovasi makanan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko penyakit obesitas. Produk yang pertama adalah appetizer yang dibuat oleh Rizky, yaitu Pickled Vegetables.
Produk ini merupakan asinan yang terbuat dari sayuran pilihan yaitu timun, wortel, dan kembang kol. Kandungan serat dan air yang tinggi dari bahan tersebut mampu membantu menurunkan berat badan sehingga cocok dikonsumsi bagi penderita obesitas. Kemudian menu yang selanjutnya adalah menu entree yang dibuat oleh Risa, yaitu bitter balloon with tempe and carrot. Produk ini adalah variasi bitter balloon dengan berbahan dasar tempe, wortel, dan jagung yang tinggi serat dan isoflavon yang dapat membantu menurunkan kolesterol dalam darah dan membantu menurunkan berat badan. Yang selanjutnya adalah menu main course yang dibuat oleh Choirin, yaitu gado-gado beras merah. Gado-gado ini adalah makanan utama yang berisi sayuran, tempe, lontong beras merah, telur rebus, dan saus kacang. Kandungan serat tinggi, lemak baik, dan isoflavon dapat menormalkan kolesterol sehingga cocok dikonsumsi oleh penderita obesitas. Produk berikutnya adalah dessert yang dibuat oleh Syarah, yaitu soybean ice cream with apple slices. Produk ini merupakan beverage dari kedelai dengan kandungan isoflavon yang dapat mencegah penimbunan lemak dengan menghambat kerja enzim lipogenik lipoprotein lipase, serta apel yang tinggi serat, rendah kalori, dan mengandung senyawa pektin yang membantu memperlambat proses pencernaan. Kemudian menu yang selanjutnya adalah menu dessert dari Galuh, yaitu Dragon Fruit and Soursop Juice. Produk ini merupakan beverage dari bahan utama buah naga dan sirsak yang mampu mengurangi asupan makan berlebih dan melancarkan pencernaan karena memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga baik untuk mengatasi masalah obesitas. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia, kegagalan multiorgan, bahkan kematian. Intervensi gizi yang dapat diberikan untuk penderita COVID-19 adalah konsumsi makanan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh, seperti gizi seimbang, bahan makanan yang tinggi antioksidan, protein, dan zinc. Contoh bahan makanan tersebut yaitu madu, kelor, tempe, coklat, jeruk, brokoli, ikan laut, telur, dan rempah-rempah. Dari informasi tersebut, kelompok COVID-19 yang beranggotakan Riza Satifasari, Selvia Nurdianti, Fifta Fatih Ma'rifah, Fida Pradining Tias, dan Aidia Fitri membuat berbagai modifikasi makanan yang bertujuan untuk mengurangi resiko penyakit COVID-19. Produk yang pertama adalah appetizer yang dibuat oleh Selvia, yaitu spring roll with white sauce. Produk ini adalah appetizer yang dibuat dari wortel, brokoli, suiran ayam, dan jamur kuping yang mana dalam penyajiannya disajikan dengan white sauce. Kandungan gizi dalam bahan-bahan tersebut bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh. Produk yang selanjutnya yaitu entree dari Oriza, yaitu semprong moringa. Produk ini merupakan inovasi makanan tradisional semprong dengan formulasi tepung tempe dan daun kelor dengan menggunakan madu sebagai pemanis, sehingga semprong mengandung lebih tinggi protein dan antioksidan untuk meningkatkan imun tubuh. Produk yang selanjutnya yaitu main course yang dibuat oleh Aidia, yaitu rice chicken lemon sauce. Produk ini adalah main course yang terdiri dari nasi, ayam crispy tanpa tulang, serta sayuran rebus, di antaranya wortel, buncis, dan brokoli yang disiram dengan saus lemon. Kandungan gizi dalam bahan-bahan tersebut mampu meningkatkan imunitas tubuh.
Yang selanjutnya adalah dessert yang dibuat oleh Vida, yaitu Banana Ray with chocolate and cheese. Produk ini adalah dessert yang terbuat dari pisang dengan topping coklat dan keju. Dari bahan tersebut mengandung antioksidan untuk menambah sistem imun tubuh bagi penderita COVID-19. Produk berikutnya adalah dessert yang dibuat oleh Vivta, yaitu turmeric smoothie. Produk ini adalah smoothie yang terbuat dari kunyit dan jahe. Komponen utama kurkuminoid dalam kunyit dan gingerol dalam jahe berperan sebagai imunomodulator dan antivirus sehingga produk ini dapat membantu penderita penyakit COVID-19. Dari Gizi Unesa Gizi Unesa untuk Indonesia.